saya dapat info A1 dari ring satunya Presiden Prabowo, itu beliau melakukan operasi intelijen Sandi Yuda sampai akhirnya beliau pegang, sehingga akhirnya beliau rubah total, ya kan? Gebrakannya luar biasa itu Presiden Prabowo. Gebrakan pertama, beliau bubarkan tim kerja undang-undang Omnibus Law. Akhirnya buruh-buruh se-Indonesia sujud syukur. Gebrakan yang kedua dari Presiden Prabowo, hutang-hutang petani dan nelayan seluruh Indonesia dihapuskan. Kemudian gebrakan yang ketiga, yang cukup mengagetkan, 300 jenderal yang selama ini diternak oleh Mr. Mulyono langsung didel, dicopot non-job. Luar biasa. Bahkan dulu jenderal yang benar-benar harum namanya dan benar-benar terintegritas, yaitu Jenderal Kunto, itu kan pernah memberikan statement, saya akan habisi PKI sampai seakar-akarnya. 1 minggu setelah itu langsung didel oleh Mr. Mulyono. Nah sekarang Jenderal Kunto diangkat setinggi-tingginya loh oleh Presiden Prabowo. Beliau langsung diberi jawaban, Pangkolgap Wilhan untuk menghadapi Cina di wilayah Natuna. Lebih tinggi Pak jabatannya, dan mungkin diprediksi beliau calon Panglima TNI, ya kan? Kemudian gebrakan yang selanjutnya, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, luar biasa. Beliau langsung merespon peristiwa PIK, gitu kan? PIK 2 langsung ditutup. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita melanjutkan tema kita yang sudah kita pernah bahas hari Rabu subuh 25 Desember tentang tema insyaallah Indonesia akan menjadi pemantik awal Safatul Islamiyah, dan puncaknya adalah seperti yang ditakdirkan oleh Allah dan Rasulnya. Mencoba saya setback lagi supaya nyambung, jadi saya ulang kembali. Beberapa dalil-dalil syar'i sudah saya sampaikan yang dikabarkan, yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, yang sudah kita bahas hari Rabu subuh 25 Desember itu. Bagaimana sunnatul tadawul,
pergantian kepemimpinan dunia, kabar langsung dari Allah dan Rasulnya, itu sunatullah. Bahkan Rasulullah mengabarkan secara rinci dengan hadis-hadis yang sahih yang sudah saya sampaikan Rabu subuh 25 Desember kemarin. Tidak perlu saya ulang lagi karena kita mempercepat bagian kedua ini. Jadi golongan mukmin pernah memimpin sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah dari hadis Hudzaifah bin Yaman, hadis riwayat Imam Ahmad, hampir 1353 tahun. Setelah itu Allah ganti. Kepemimpinan seluruh dunia dikendalikan oleh golongan kafir. Dimulai dari perang salib episode yang pertama sepanjang 200 tahun. Kemudian perang salib episode yang kedua sepanjang 600 tahun. Indonesia kena jatah 350 tahun. Dan itu sudah terjadi. Yang sering dikenal dengan perang dunia pertama dan perang dunia kedua. Kemudian muncullah dua negara adidaya, Uni Soviet dan Amerika. Satu berideologi komunis, satu berideologi kapitalis. Saat ideologi komunis itu benar-benar mendunia, yang pemicunya, tokoh intelektualnya adalah tokoh Zionis Yahudi internasional, yaitu Karl Marx dan Friedrich Engels, diamalkan, diaplikasikan oleh Lenin, Uni Soviet. Dilanjutkan lagi Stalin, dilanjutkan lagi di Cina Mao Zedong, dilanjutkan lagi ke Kamboja Pol Pot, dilanjutkan ke Indonesia Musso, dan puncaknya DN Aidit. Itu ditulis dalam sejarah. Mulai 1917 sampai 1991 seluruh dunia ini pernah merah. Apa dampak daripada ideologi komunis? Hampir 120 juta umat manusia ini dibunuh untuk mengamalkan ideologi komunis, termasuk di Indonesia. Di Indonesia tidak hanya ribuan umat Islam yang dibunuh, Gubernur Jawa Timur, dan puncaknya 6 jenderal dan 1 perwira. Itulah yang pernah terjadi. Nah, sebagaimana sunatut tadawul, pergantian kepemimpinan dunia, siapa yang digerakkan oleh Allah untuk menghadapi kezaliman dua ideologi ini? Masya Allah, kalau kita buka kembali sirah Nabawiyah, saat Rasulullah akhir kehidupannya, Rasulullah memberi amanah pada seorang pemuda yang umurnya masih 18 tahun, yaitu Usamah bin Zaid bin Haritha. Masya Allah, sampai Rasulullah wafat, estafet kepemimpinan dipimpin oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dilanjutkan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dua-duanya mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, tetap menjadikan Usamah bin Zaid sebagai panglima perang menghadapi apa? Dua negara adidaya, Persia dan Romawi. Nah, untuk menghadapi dua negara adidaya ini, Uni Soviet dan Amerika, ternyata seorang sabab lagi, seorang pemuda dari Palestina, yaitu Syekh Dr. Abdul Azam, yang sudah saya sampaikan hari Rabu subuh itu, 25 Desember itu. Masya Allah, luar biasa. Sampai akhirnya 15 Februari 1989, Presiden Uni Soviet Gorbachev angkat tangan. Semua ditarik. Pasukan terakhir ditarik, yang tersisa ditarik. Sampai-sampai di media internasional ada sebuah karikatur. Itu pasukan elit
Uni Soviet yang dikenal dengan pasukan beruang merah yang cukup ditakuti dunia, itu pulang jadi tengkorak semuanya. Itu karikaturnya seperti itu. Kemudian selesai itu, Mujahidin Taliban yang dibangun oleh Syekh Dr. Abdul Azam, pemuda Palestina ini, menghadapi negara superpower Amerika. Ditambah lagi 34 negara NATO. Luar biasa peperangannya. Sampai-sampai Amerika harus untuk membiayai menghadapi Mujahidin Taliban itu tambah hampir 1 triliun US dollar. Sehingga akhirnya Presiden Barack Obama waktu itu harus menambah hutang 12,9 triliun US dollar. Tapi tetap kalah. Kenapa? Rasulullah SAW sudah mengabarkan orang-orang Khurasan gak akan ada yang mampu mengalahkan. Karena orang-orang Khurasan itu, kata Rasulullah, ini orang-orang yang nanti dipersiapkan oleh Allah untuk mengawal Khalifatullah Al-Mahdi. Bahkan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan Ashabur Rayatus Sud, pasukan pembawa panji-panji hitam itu adalah sahabat Al-Mahdi. Orangnya gagah-gagah. Sampai akhirnya bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Amerika masih nekat. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton langsung mengumumkan Amerika akan menggabungkan semua kekuatan untuk menghadapi Mujahidin Taliban, yaitu Amerika, 34 negara NATO, Rusia, dan Iran. Tapi apa yang terjadi? Ya Allah, justru kehancuran bagi Amerika. Kehancuran bagi Amerika. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Masya Allah, Khurasan, orang-orang Khurasan, sebagaimana Rasulullah mengabarkan, mereka tidak akan ada yang dapat mengalahkan. Jadi ternyata dua negara superpower, Uni Soviet dan Amerika, hancur di tangan orang-orang Khurasan. Kemudian akhirnya yang masih bertahan sekarang, Allah munculkan lagi satu negara adidaya, yaitu Cina. Amerika, Uni Soviet sudah hancur, tinggal Amerika. Kemudian Cina, Allah munculkan Cina. Amerika sudah mulai goyah. Ini sunatullah, sunatul tadawul. Allah akan ganti kepemimpinan dunia ini. Jadi ini tanda-tanda awal Allah akan bangkitkan dunia Islam. Karena sunatullahnya setelah dunia Islam runtuh, sunatullahnya bangkit. Nah ini diawali dari Khurasan. Diawali dari Khurasan, jantungnya Khurasan, yaitu Afghanistan. Dan akhirnya sekarang tanda-tanda itu sudah mulai nampak. Dengan kesombongan Presiden Amerika Donald Trump, baru pidato, dia dengan kesombongannya, dia ingin menjadikan dan Timur Tengah menjadi neraka. Masya Allah, Allah jawab langsung. Sampai-sampai ada sebuah pesawat yang mengabadikan, ternyata api itu langsung dari langit. Itu menyambar di kawasan elitnya Amerika, Los Angeles, Hollywood, kawasan elitnya. Masya Allah. Sehingga akhirnya Elon Musk, pengusaha ternama Amerika, beliau sudah memberikan statement, ke depan Amerika akan hancur. Nah ini sudah nampak sekali. Nah dunia Islam insya Allah sudah mulai bangkit. Yang kita bersyukur, kenapa
8 utusan dari Mujahidin Taliban datang ke Indonesia, diterima langsung oleh Wakil Presiden. Ini di slide depan, itu 8 utusan Mujahidin Taliban diterima langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia waktu itu, yaitu Bapak Yusuf Kala. Jadi orang-orang Khurasan ini seperti ini, Pak. Jadi Pak Yusuf Kala itu pusat gede-gede, besar-besar, tangguh-tangguh, Pak. Dan dia pengalaman dalam peperangan. 2 negara superpower menghadapi 2 negara superpower. Dan memang mereka itu, kata Rasulullah, dipersiapkan untuk menjadi pengawal Khalifatullah Al-Mahdi. Jadi Imam Mahdi itu nanti dibaiat di depan Ka'bah. Rasulullah mengabarkan dalam kitab Sahih Muslim bab Al-Fitan Wasalatus Sa'ah, itu antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim. Yang ngawal itu adalah orang-orang Khurasan sampai menuju Yerusalem. Itulah, kata Rasulullah, puncak kemenangan Islam di akhir zaman. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Indonesia ini ternyata menjadi harapan Mujahidin Taliban untuk menjadi pemantik awalnya kebangkitan Islam global. Karena ini dunia Islam sudah mulai bangkit tahap demi tahap. Gitu. Apa tanda kebangkitan Islam global yang kedua? Yang pertama tadi dimulai dari Khurasan. Yang kedua dimulai dari Bilad Syam, bumi Syam. Bahkan Rasulullah mengabarkan bumi Syam itu bumi akhir zaman. Bahkan Rasulullah mengabarkan, beliau berdoa, Allahumma barik lana fis Syamina wa Yamanina. Ya Allah, berilah keberkahan pada negeri Syam kami dan negeri Yaman kami. Bahkan Rasulullah mengabarkan nanti di akhir zaman ada 2 pasukan, satu di Syam, satu di Yaman. Ketika sahabat tanya, pilihkan kami ya Rasulullah, pilihlah di Syam atau di Yaman. Nah itu, Masya Allah, ini disampaikan oleh Rasulullah 1446 tahun yang lalu. Nah sekarang pergerakan Mujahidin Syam dan Mujahidin Yaman dahsyat sekali sekarang. Nampak, kita lihat bersama, baik lewat media sosial maupun lewat media-media internasional. Apa yang dikabarkan Rasulullah hak, nyata. 2 kawasan ini sekarang sedang bergerak. Jadi di akhir zaman 2 kekuatan Islam itu, satu di Syam dan satu di Yaman. Bahkan ketika saya di Suriah hampir 1,5 bulan, ada seorang jenderal komandan perang di Suriah, Ustaz, di Suriah itu sudah ada 82 negara. Ini yang mengkhawatirkan dunia. Ya, Suriah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Bahkan Rasulullah mengabarkan tentang Yaman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakhruju min Adan Abyan 12 alfan yansuruna Allah wa rasulahu hum khairu man baini wa bainahum. Jadi akan muncul dari Adan Abyan 12.000 pasukan yang akan menolong Allah dan Rasulnya. Mereka adalah sebaik-baik orang di antaraku dan mereka. Ini hadis riwayat Ahmad wa Tabrani dalam kitab Al-Kabir. Bahkan ada seorang ulama dari Adan Abyan ketika ngisi kuliah subuh di Masjid Al-Ghifari. Saya tanya, kira tanda-tanda tentang 12.000 ini maujud? Kata beliau, insya Allah maujud. Jadi, Masya Allah, apa yang dikabarkan oleh Rasulullah 1446 tahun yang lalu sudah mulai nampak. Ini menjadi menambahkan keyakinan kita. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ini kebangkitan Islam yang kedua. Allah munculkan huru hara di akhir zaman, yaitu dimulai dari Syam, Suriah. Jadi nampaknya ada rencana Allah yang mengamat dahsyat
yang sedang disiapkan oleh Allah sebagai sebuah negeri yang dipersiapkan untuk menjemput kedatangan Khalifatullah Al-Mahdi, turunnya Nabi Isa alaihissalam, bahkan juga menjadi tempat berlangsungnya mulai dari Malhamah dan Malhamatul Kubra, perang dan perang akbar di akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bahkan peperangan itu Malhamah, Rasulullah mengabarkan ada peperangan antara kaum muslimin dan Rom, di mana di belakang Rom ada 80 ar-royah, panji. Artinya di belakang Rom ada 80 negara. Nah sekarang di belakang Amerika itu ada 60 negara, berarti kurang 20 negara. Tapi Rasulullah mengabarkan sebelum perang kalian berdamai dengan Rom. Kalian berdamai dengan Rom, baru nanti akan terjadi peperangan. Di mana A'ma Audabik. Itu satu A'ma, itu satu danau yang luas, Dabik itu satu padang yang luas. Dan itu tempatnya di Halab, Aleppo. Alhamdulillah saya sudah pernah ke sana. Jadi 2012 akhir saya berangkat dari Jabal Akrot, Provinsi Latakia, sampai ke A'ma Audabik, yaitu di Halab itu. Berangkat waktu subuh, nyampe sana jam 2 siang. Jadi tanda-tanda itu sudah mulai nampak, yang nanti akan terjadi peperangan antara kaum muslimin dan Rom. Tapi ini belum terjadi, tapi Rasulullah sudah memberikan kabar dalam kitab Sahih Muslim bab Al-Fitan wa Asratu Sa'ah. Bagaimana pada saat terjadi peperangan antara kaum muslim dan Rom, yang di belakangnya ada 80 negara. Rasulullah mengabarkan sepertiga pasukan Islam akan lari dari peperangan itu, dan Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Sepertiga pasukan Islam akan gugur sebagai syuhada, mati syahid. Sepertiga pasukan Islam akan diberikan kemenangan, sehingga peperangan antara kaum muslimin dan Rom dimenangkan oleh kaum muslimin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi sekarang dulu Amerika, Rusia menghancurkan Ahlus Sunnah, dan sekarang Rusia di belakang Ahlus Sunnah, dan Rusia berhadapan dengan Amerika. Inilah kalau Allah sudah membalik. Jadi akhirnya strategi Ahmad Jaulani atau Ahmad Al-Sara hafidhahullah dalam manajemen konflik dunia yang memukau, menyebabkan ke depan tercipta forum baru head to head Amerika dan Rusia. Inilah kecerdikan daripada Ahmad Al-Jaulani, sehingga akhirnya Saudi, Qatar, Turki langsung membackup Suriah. Jadi transformasi istilah di media internasional dari Ahlus Sunnah itu dulu dikatakan pemberontak, sekarang sudah berubah menjadi pejuang oposisi, dan sekarang berubah penguasa de facto. Inilah kecerdikan Ahmad Al-Jaulani. Bahkan sekarang di media internasional pemerintahan transisi. Nah ini, jadi ini stigma buruk yang terempas sudah dalam perjalanan waktu dan dukungan publik, sehingga akhirnya sekarang tumbuh cinta. Dan mudah-mudahan bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, kita skors dulu ya. Adzan, monggo silakan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan sedikit. Jadi sebagaimana sejarah, kalau sudah Suriah sudah dibebaskan, insya Allah sebentar lagi Palestina akan merdeka. Bahkan Allah dan Rasulnya sudah mengabarkan siapa yang akan membebaskan Palestina dan di bumi Islam lainnya, mereka itulah At-Ta'ifah Al-Mansurah, dan mereka akan dimunculkan oleh Allah di wilayah Syam. Ini kelompok yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya pasti terjadi.
Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan secara jelas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazallu ta'ifatun min ummati 'alal haqq dhahirina 'ala aduwwihim qahirina la yadurruhum man khalafahum illa ma asabahum minal a'wa hatta ya'tiyahum amrullah wa hum kadhalik. Qalu ya Rasulullah wa aina hum? Qala fi Baitul Maqdis wa akna fi Baitul Maqdis. Rawahu Ahmad. Jadi senantiasa ada di tengah-tengah umat Rasulullah ini. Allah akan eksiskan yang sering disebut dengan At-Taifah Al-Mansurah. Allah akan eksiskan di atas Al-Haq. Dan mereka akan mengalahkan musuh-musuh mereka. Ini yang dikabarkan oleh Rasulullah. Dan mereka tidak akan pernah merasa terganggu oleh orang-orang yang menyelisih mereka, menghambat mereka, menentang mereka, kecuali sedikit mihnah, ujian, sampai hatta ya'tiyahum amrullah wa hum kadhalik. Sampai datangnya keputusan Allah, mereka tetap dalam kondisi demikian. Artinya sampai datangnya yaumil kiamah, mereka tetap dalam kondisi demikian. Sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah wa aina hum? Di mana keberadaan mereka? Rasulullah mengabarkan, qala fi Baitul Maqdis wa akna fi Baitul Maqdis. Sampai-sampai bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, ada sebuah lembaga intelijen dunia diberi nama National Intelligence Council, menaungi 15 negara. Dia melakukan riset. Akhirnya direkturnya Robert Hensing mencoba memunculkan laporannya dengan judul Mapping the Global Future. Jadi hasilnya start 2020 akan terjadi New Islamic Caliphate, yaitu kebangkitan kembali ke pemerintahan Islam atau kekhalifahan Islam baru, yakni sebuah pemerintahan Islam yang mampu memberi tantangan pada norma-norma dan nilai-nilai Barat. Ini dikutip harian USA Today edisi 13 Februari 2005. Bahkan harian Kompas di Indonesia juga meliput 16 Februari 2005. Ternyata apa yang diprediksi oleh National Intelligence Council terjadi. Ini tanda-tanda kebangkitan Islam global 2. Dari mana? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ternyata dari Turki. Tepat bulan Juli 2020, Presiden Tayyip Erdogan meluncing Hagia Sophia dirubah jadi masjid dan diluncing sholat Jum'ah pertama kali. Dan ini menggegerkan dunia. Jadi apa yang diriset oleh 15 negara tadi ternyata terjadi. Mulai dari Turki. Benar-benar Turki itu 50 tahun berhasil merubah sekuler menjadi Islam. 50 tahun. Makanya Profesor Didin Habiduddin itu sampai terbang ke Istanbul, Turki, tanya kepada Presiden Tayyip Erdogan, rahasianya gimana? Rahasianya apa? Cuma 3, Presiden Turki Tayyip Erdogan itu, yaitu gerakan sholat subuh berjamaah. Itu digerakkan seluruh negara. Gerakan sholat subuh berjamaah. Yang kedua, gerakan zakat infak sedekah. Yang ketiga, gerakan silaturahim antara umara ke ulama. Ini. Jadi cuma 3 itu kuncinya. Turki bisa berubah dari negara sekuler ekstrem menjadi negara Islami. Kebalikan Indonesia. Indonesia selama 10 tahun kemarin oleh Mr. Mulyono dari Islam menjadi sekuler. Jadi kebalikan Turki di Indonesia ini. Tapi alhamdulillah Allah gagalkan, sehingga sekulernya belum kafah. Kalau Bapak Ibu lihat sendiri kan, bagaimana rezim Mulyono itu agama jadi musuh negara. Itu sudah.
Sampai Menteri Pendidikan Pak Nadiem Makarim itu sampai ketika melonceng roadmap pendidikan nasional 2020-2035 sudah tidak ada lagi agama. Bahkan sampai Ketua Dewan Pembinaan Ideologi Pancasila minta kepada umat Islam se-Indonesia, ya kan, itu untuk meninggalkan Al-Quran dan hadis. Sampai seperti itu loh, Pak. Sehingga 10 tahun ini kehancuran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini hancur. Kenapa? Karena itulah syarat yang diminta oleh Amerika. Ingin menjadikan 10 tahun ingin menjadikan Indonesia menjadi sebuah negara sekuler. Kalau berhasil jadi sekuler kafah, itu teori politiknya kebangkitan komunis akan terjadi di Indonesia. Tapi wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah membalas makar mereka, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Akhirnya nggak jadi 3 periode. Nggak jadi 3 periode. Bahkan sampai saya dapat info A1 dari rank 1-nya Presiden Prabowo, itu beliau melakukan operasi intelijen Sandi Yuda sampai akhirnya beliau pegang, sehingga akhirnya beliau rubah total, ya kan? Gebrakannya luar biasa itu Presiden Prabowo. Gebrakan pertama, beliau bubarkan tim kerja undang-undang Omnibus Law. Akhirnya buruh-buruh se-Indonesia sujud syukur. Gebrakan yang kedua dari Presiden Prabowo, hutang-hutang petani dan nelayan seluruh Indonesia dihapuskan. Kemudian gebrakan yang ketiga yang cukup mengagetkan, 300 jenderal yang selama ini diternak oleh Mr. Mulyono langsung didel, dicopot non-job. Luar biasa. Bahkan dulu jenderal yang benar-benar harum namanya dan benar-benar terintegritas, yaitu Jenderal Kunto, itu kan pernah memberikan statement, saya akan habisi PKI sampai seakar-akarnya. 1 minggu setelah itu langsung didel oleh Mr. Mulyono. Nah sekarang Jenderal Kunto diangkat setinggi-tingginya loh oleh Presiden Prabowo. Beliau langsung diberi jawaban, Pangkolgap Wilhan untuk menghadapi Cina di wilayah Natuna. Lebih tinggi Pak jabatannya, dan mungkin diprediksi beliau calon Panglima TNI, ya kan? Kemudian gebrakan yang selanjutnya, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, luar biasa. Beliau langsung merespon peristiwa PIK, gitu kan? PIK 2 langsung ditutup, dan itu benar-benar kebijakan Pak Prabowo. Bahkan banyak sekali yang insya Allah. Tapi beliau sudah menyampaikan, saya siap dicaci maki. Jangan lihat 100 hari, jangan. Saya masih melakukan operasi intelijen Sandi Yuda. Makanya kenapa kok Pak Prabowo masih jadi presiden, kok masih tindak ke Solo, ya kan? Itu operasi intelijen Sandi Yuda. Mengapa Presiden Prabowo ke Cina kok meneruskan Mulyono? Itu ternyata Pak, saya dapatkan A1 dari ring 1-nya Presiden Prabowo. Saya dipanggil ke Jakarta 11 Desember. Ya Allah, beliau mengatakan, Ustaz, ternyata selama 10 tahun rezim Mulyono ini benar-benar melemahkan TNI, sehingga hanya kekuatan TNI langsung ambrol mulai ranking 3 di bawah 20, bahkan anjlok terus. Padahal dulu TNI itu ranking 3 kekuatan dunia. Nah, alhamdulillah, setelah itu akhirnya Presiden Prabowo cek, Indonesia punya berapa pesawat tempur generasi 5? Punya 1. Dalam 10 tahun itu cuma punya 1. Sementara Cina punya berapa Pak? 300.
Cina punya 300. Sehingga akhirnya kita jangan pakai okol, harus pakai otak strategi. Nah kalau Cina nyerbu Indonesia 300 pesawat tempur generasi kelima itu ya, hancur remuk Indonesia, Pak. Akhirnya Presiden Prabowo ke Cina itu sebagai strategi. Tapi Masya Allah, setelah Prabowo pulang, itu kan diawe-awe oleh Donald Trump. Monggo Amerika, Prabowo mengatakan siap, tapi syaratnya $1 5.000 rupiah. Itu kan gila gitu kan. Artinya Prabowo menyatakan masih menunjukkan Indonesia punya jati diri, punya wibawa gitu. Ya kan, sampai sekarang ya mikir Donald Trump ini. Apalagi sekarang sudah mulai hancur ya. Ya kan, nggak mungkin gitu. Akhirnya Prabowo ke Rusia. Alhamdulillah, Pak. Kenapa? Karena ternyata 15 pangkalan militer itu sudah Amerika itu sudah mengelilingi Indonesia. Remote-nya itu di Darwin, Australia. Jadi kalau sudah nombol remuk sudah Indonesia. Sementara markas militer Cina itu ada di Natuna. Makanya kenapa Cina berambisi lewat Tommy Winata untuk merebut Pulau Rempang Galang. Karena ternyata di sana ada laut dalam yang bisa memudahkan kapal selam nuklir Cina, kapal-kapal perang Cina bisa merapat di sana untuk memperkuat Natuna. Alhamdulillah, lobi Presiden Indonesia Pak Prabowo berhasil. Akhirnya Rusia Vladimir Putin menggerakkan kapal nuklir tercanggih bergerak menuju Indonesia untuk mengimbangi Amerika dan Cina. Bahkan Angkatan Laut Indonesia latihan bersama dengan Angkatan Laut Rusia. Ini, Pak. Tapi kan enggak pernah masuk koran. Ya kan? Bahkan Presiden Prabowo sebelum pelantikan sampai hari ini itu sudah 9 kali diundang khusus oleh Presiden Turki Tayyip Erdogan. Kan enggak pernah masuk koran. Itu. Ternyata saya dapat info A1 dari ring satunya Presiden, Ustadz, alhamdulillah Indonesia sudah diberi hak untuk membangun drone tercanggih milik Turki untuk dikembangkan di Indonesia, dan itu sudah dilaksanakan di Bandung. Bahkan ke depan Turki dan Indonesia akan membangun persenjataan militer sendiri untuk yaitu membangun kekuatan militer Indonesia. Nah ini Bapak-bapak Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dan harapan ulama sedunia untuk Indonesia benar-benar nyata ini, Pak. Ini ada istimewa ulama seluruh dunia di Timur Tengah. Semua berdoa, ya Allah, jadikan awal kebangkitan Islam dunia berawal dari Indonesia. Artinya pemantik awal kebangkitan Islam global berawal dari Indonesia. Bahkan Syekh Dr. Abu Bakar Al-Wawidah, Wakil Ketua Rabita Ulama Palestina, juga menyatakan insya Allah berdasarkan nas-nas syar'i Allah akan munculkan pemantik awal kebangkitan Islam global dari arah timur, yaitu Indonesia. Ini, Pak. Makanya benar-benar. Nah ini ternyata diawali dari 212, yaitu 2 Desember 2016. Dan ini tidak ada, Turki saja tidak mampu. Seluruh dunia cuma ada di Indonesia. Bayangkan ini hampir 13 juta itu. Kumpul 2 Desember 212 itu, 2 Desember itu mulai dari Monas, Bundaran HI, Bapak lihat sendiri itu, sampai terus itu kan. Ya Allah, se-Indonesia Allah bangkitkan. Inilah yang terjadi. Jadi insya Allah, mudah-mudahan sebagai penutup, insya Allah harapan ulama benar-benar apa yang diharapkan ulama, mudah-mudahan Indonesia menjadi pemantik awal kebangkitan Islam global dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Materi kita yang bagian kedua sudah tamat, sudah selesai. Jadi kita ke depan materi-materi yang lain. Sekian,
Mohon maaf agak panjang, lebih kurangnya saya mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafarat majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.